للذرة من المرة أما بعد. والمكرم والمحترم وحبائب وأساتذة من الخصوص أخينا في الله الحبيب عبد الرحمن bin Kamil As-Segaf, ya, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, ya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan dakwahnya, ya. Semua kita dapat barakah, ya. Berkah majelis, berkah ilmu, berkah masjid, ya. Barakah dari Allah. Ada berkahnya Rasulullah, ada berkahnya ahli baitnya Rasulullah, ada berkahnya sahabat, ada berkahnya para aulia, ada berkahnya para masyayikh, para guru-guru kita, alim ulama. Ada berkah orang tua, ada keberkahan muslimin wal muslimat, ya. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika mau menaik haji, ya, pamitan sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin naik haji. Maka Rasulullah menyatakan, la tanza min barakati doaib, ya, kama qala, jangan kau lupakan keberkahan doamu. Bagaimana Rasulullah nih, manusia paling mulia, minta doa sama Sayyidina Umar, ya. Ya, jadi kalau kita terlalu picik, kalau kita nggak mau minta doa sama orang lain, sama doa apalagi sama orang tua, apalagi sama guru, sama ulama, minta barokah, ya. Alhamdulillah kita maghrib sampai isya ini udah berapa, 2 bulan, 3 bulan, ya. Ya 3 bulan baru ketemu lagi, alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya tiap bulan kita punya rencana, cuman rencana, ya. Tapi Allah juga yang menentukan nanti ketemunya kapan. Yang penting ada jadwal, Habib Abdurrahman yang lenggang, saya renggang, cocok, bisa. Ya enggak? Kan ada panitia, kita ada masjid Nur Sobah itu. Kita urusan sama dia aja. Ustaz Masani, dia ngurus. Kalau kata Ustaz Masani, minggu depan mau titip, anak oke aja, gitu. Nanti udah dihubungi bahwa Habib Rahman, udah oke, gitu, ya. Ya kita semua ada kegiatan masing-masing. Cuman perlu gabungan, perlu persatuan majelis-majelis ilmu. Kalau ada tuh ada Habib Zaki, suruh gabungin. Wali Songo gabungin, ada Nur Falah, masa nggak bisa sebulan sekali gabungan, ya? Lu bawa angin sendiri-sendiri, bawa perahu sendiri-sendiri, nggak bisa. Dakwah itu begitu, dakwah itu harus bersama-sama. Hormati yang senior, yang junior tahu diri, tahu nggak? Itu namanya akhlak adab, enggak? Ilmu tuh, Ada Abu Yahya Abu Bakar, kita gabung di sana sama Abu Bakar. Abu Bakar guru kita semua, boleh nggak? Begitu caranya, ya. Jangan ente kemana, ini kemana nggak tahu visi misinya, nggak tahu, nggak jelas, nggak ada yang bimbing. Akhirnya blok-blokan, blok ini, blok, nggak boleh, ya. Jadi kita bersatu umat Islam, ini bulan Muharram. Masih alhamdulillah masih bulan pertama dalam bulan Islam 1446 Hijriah, ya. Kalau Masehinya 2024. Sudah 100 tahun khilafah Islamiyah habis. Dulu 1924 khilafah pecah, Utsmanah, Turki Utsmani terakhir khilafah. Ini udah 100 tahun. Syekh Yasin, Syekh Ahmad Yasin, pejuang Palestina, menyatakan umat Islam akan menjadi khilafah lagi, akan bersatu lagi 2027. Wallahu alam, orang soleh yang ngomong. Cuman nggak penting masalah hari atau waktu, tanggal, bulan,
Ya enggak? Yang penting dari sekarang kita belajar, siap menyambut Imam Mahdi, menyambut persatuan, kebangkitan umat Islam. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ya, tadi kita udah laksanakan, alhamdulillah. Waktu menghidupkan antara maghrib dan isya, ini waktu yang paling barokah, yang sampai ditinggalin. Maghrib dan isya kalau nggak ada kegiatan, ente ngaji Quran, duduk sampai isya, baca ratib. Kalau ada majelis ilmu, tidak ada majelis lebih baik daripada majelis ilmu. Tinggalin tuh. Nah, kita bagi-bagi. Ya enggak? Ada majelis maulid, kita hadir. Ada khatmul Quran, kita hadir. Ada majelis ilmu. Orang baca Quran terus, nggak pernah baca salawat, kurang juga. Atau kebalikannya, baca salawat aja, nggak pernah baca khatam Quran, bincang juga. Dua-duanya, Quran dibaca, salawat dibaca, baru sembari jalan menuntut ilmu. Ilmu minal mahdi ilal lahdi. Wah, anak udah S3, udah selesai enggak? Hatta urusan jurusannya agama, apalagi cuma jurusan umum. Belajar ilmu agama itu dari buaya sampai liang lahat. Sayyidul Walid Habib Rahman Segaf itu, dia punya doa luar biasa. Ya Allah, jangan matikan saya kecuali kalau udah saya nggak bisa ngajar. Ya Allah, jangan kasih panjang umur anak-anak saya kecuali mereka manfaat untuk umat, bisa ngajar. Anaknya aja nggak ada panjang umur kalau nggak ngajar, gimana tuh? Cinta sama ilmu, harus balik ke ilmu. Emang kalau kita mau jaya nih umat Islam, harus kembali kepada ilmu, kepada Quran, kepada hadis, kepada fikih, ijma ulama, qiyas. Kembali usul fikihnya yang betul, tauhid yang betul, akidahnya yang betul. Baru kita ya. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kapan itu kejayaan itu? Sebaik-baik umat itu kapan? Selama kita amar ma'ruf nahi munkar. Selama ada pengajaran, ada ta'lim. Kalau ada yang salah kita tegur, amar ma'ruf nahi munkar. Baru jaya. Alhamdulillah ya, insyaallah sedikit-sedikit. Ini saya tetap mau baca kitab Lubabul Hadis ya, Syarah Tanqihul Qaul Hadis ya, matanya adalah Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Suyuti ya. Barokah insyaallah, masih bulan Muharram nih. Bulan tidak ada bulan yang lebih baik setelah Ramadan melebihi bulan Muharram. Gunakan kesempatan yang mau puasa sunnah tiap hari sunnah. Ya, apalagi kebetulan Senin Kemis, apalagi antum niatin godok, jangan hanya niat puasa sunnah, niat godok itu lebih bagus. Seperti kita sholat sunnah, bagus nggak? Bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih afdal lagi godok sholat kita yang dulu yang kita tinggalin tuh. Usia balik kalian berapa? Mulai balik 15, oke ya. Kan kita bisa 13, bisa 12 sudah balik. Mulai sholat umur berapa? Umur 20 seandainya, yang benar tuh. Yang bolong itu dari umur 12 sampai usia 20 berapa? 8 tahun. Ente godok 8 tahun tuh. Itu lebih afdol dibandingkan kalian sholat sunnah, qabliyah, wala ba'diyah, wala doa, wala tahajud. Ya, bahkan ulama-ulama menggodok sholatnya usia dari bayinya sampai balik. Godok sholat. Anda balik umur 12 contohnya nih, enggak, dari usia 0 tahun sampai 12 godok dibayar. Ya, kata Imam Ibn Hajar, ya, tidak sah orang melakukan sholat sunnah selama masih punya utang
tidak sah seseorang melaksanakan salat wajib selama masih punya utang salat sunnah. Itu pendapat Ibn Hajar, Al-Haytami, faqih. Tapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ar-Ratib, beliau berpendapat ini wajib. Pendapatnya paling bisa diterima semua orang. Salat sunnahnya sah, ya, selama dia membayar. Di waktu yang lain dia membayar, pelan-pelan dia bayar qadha. Itu ya. Alhamdulillah ya, ada waktu salat qadha. Baik, sekarang kita baca. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bi fil amin al-bab ats-tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Ini keutamaan, ya. Bab kedua tentang keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kull yawmin la ilaha illallah Muhammad rasulullah marrah ja'a yaumil qiyamah wajhul badr. Siapa yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah 100 kali, akan datang di hari kiamat wajahnya seperti rembulan, bulan purnama. Badar itu bulan purnama. Kalau qamar bulan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Afdalu doa alhamdulillah, sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Kok doa alhamdulillah? Kita baca alhamdulillah bersyukur. Kalau bersyukur ditambah. La in syakartum la aziz. Ulama miftahul mawahib, alhamdulillah miftahul mawahib. Ucapan alhamdulillah itu adalah kunci pemberian Allah. Semakin kita banyak alhamdulillah, kasih. Ya. Nah, kalau masuk rumah banyak baca alhamdulillah. Dingin. Ya, supaya rumahnya jadi dingin. Tapi kalau di jalan, Allahu Akbar. Nah, itu supaya berani, ya, dikir di jalanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man wala wa ana huwa man qala dakhala hizni. La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala dakhala hizni wa man dakhala hizni amina min azabi. Ini dari Imam Ali Ar-Ridha, ya. Datang ke mana? Ke Irak, ya mana? Lagi datang ke Irak, ulama-ulama yang minta sanad langsung dari Rasulullah. Sampaikan satu hadis dari kakekmu Rasulullah. An Ali Ar-Ridha, an Musa Al-Kazim, an Ja'far Sadiq, an Ali, an Muhammad Al-Baqir, an Ali Zain Al-Abidin, عن الحسين والحسن ابن علي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبريل قال عن الله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني آمين من عذابي. Itu hadis musalsal zahabiyah, musalsal, ya, mata rantainya emas dari Ahlul Bait semua. Dari Imam Ali Ar-Ridha, imam beliau. Dari bapaknya Musa Al-Kazim. Dari bapaknya lagi Ja'far Sadiq. Dari bapaknya lagi Imam Muhammad Al-Baqir. Dari bapaknya lagi Ali Zainul Abidin. Dari bapaknya lagi Al-Husain dan Hasan. Kedua anak Sayyidina Ali. Dari ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jibril alaihissalam, nanti ada dari Mikail, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, berarti ini hadis kursi. Allah nyatakan la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku, wa man dakhala hisni amina min azabi, dan siapa yang masuk dalam bentengku aman dari siksaku. Nah, ini katanya kalau dibacakan di depan orang yang gila akan sehat. Ada orang stres, bacain hadis ini di depannya, sebut dengan sanad yang lengkap. Insya Allah lurus lagi tuh akalnya. Saking hebatnya tuh. Ya. Amin amin iqabi, dan dia akan aman dari siksaku.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat badan kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha. Jadi zakat nih badan kita nih. Perlu dizakatin nggak badan ini? Yang nanti ada riwayat lain, salat duha. Siapa salat duha, ya, dia telah masuk orang yang bersyukur, kafarah dzunub, kafarah daripada tubuhnya. Jadi tubuh kita ini ada 360 sendi. Siapa yang sholat duha 2 rakaat, dia telah bersyukur atas sendi-sendi yang Allah berikan sama kita. Nah ini dalam riwayat lain, bayarlah zakat badan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Niatin tuh, ya Allah, saya bersyukur nih atas badan yang Allah kasih nih, la ilaha illallah. Dulu saya pernah masuk ke majelis Habib Hasan Syadri. Habib Hasan ini kasyaf, muka kasyaf. Ini gue lagi nanya sama diri anak nih, kenapa sholat subuh berat bener? Kenapa mau tahajud bener berat terus? Mantuk aja banget. Habib Hasan langsung jawab, saya nggak pernah tanya tuh kepada guru saya dengan mulut, di batin saya. Dia jawab, kalau ada orang berat mau bangun subuh, mau berat mau bangun tahajud, mungkin di tubuhnya ada barang yang haram, ada barang yang syubhat. Maka untuk mengikis haram-haram dalam tubuh ini, mengikis syubhat-syubhat dalam tubuh ini, paling kurang setiap hari baca la ilaha illallah 50 kali. Ya, kita mungkin lagi kecil ngambil PT orang P jambu, orang P mangga, itu hati-hati itu. Makanya kita ajarin tuh, bagaimana tuh ibunya Habib Abu Bakar bernaung di bawah pohon aja harus izin, minta halal, minta ridho. Ini kita ngambil mangga orang. Nah, jadi jangan aneh kalau berat badan, mungkin ada yang haram di tubuh kita. Kita tobat kepada Allah, kalau kita ingat kita bayar. Dia minta bayaran, kita bayar. Minta halal. Enggak? Atau jangan tadi la ilaha illallah paling kurang 50 saat. Kalau bisa 100 lebih bagus lagi, ya. Yang penting istiqomah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, maka Allah telah menyatakan telah jujur hambaku. Sadaqa 'abdi. Ana wa la ilaha illallah. Aku adalah Allah yang tiada Tuhan selain aku. Asyhadukum ya malaikati ushidukum. Aku menyaksikan kepada kalian. Saksikan oleh kalian wahai malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma akhar. Saksikan oleh malaikatku, aku telah ampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang. Bayangin. Ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya. Ini muhadisnya sahih, mudhaif. Yang penting ini fi fadhil amal, dalam keutamaan amal. Ya, cuman yang kepedean juga. Udah diampuni dosa yang dahulu dan akan datang. Terus nggak sholat ya salah. Sholat tetap sholat, istighfar, banyak puasa gitu. Seperti ada doa tuh dalam azan. Setiap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Boleh dibalik, boleh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami, enggak ada masalah itu. Diriwayatkan begitu, riwayat Imam Muslim itu. Siapa yang mengucapkan seperti itu, Allah ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Ini dahsyat ini. Jadi setiap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang azan tuh, ya, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. Atau raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Pendek kalimatnya, tapi pahalanya bagaimana? Diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Kalau mau ditambahin supaya nggak sakit mata apa aja? Marhaban ahlan sallam bi habibika Quran. Cium, ya. Itu bukan sunnah. Itu amalan seorang ulama. Ada di Baijuri itu. Ya. Jadi jangan dianggap wajib, dianggap apalagi dianggap sunnah, ya apalagi dianggap wajib.
Itu amalan seorang ulama. Khasiatnya siapa yang membaca itu insya Allah nggak sakit mata, lam yarmat abadan, nggak sakit mata selama-lamanya. Ya, supaya nggak sakit mata apalagi apalin orang yang mandiin Nabi. Siapa yang mandiin Rasulullah? 5 orang. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, Qutham, Fadl, Usama bin Zaid, sama Syikron. 6 orang. Siapa yang menghafal orang yang memandikan Rasulullah aman dari sakit mata. Jadi kita perlu deh jaga mata kita supaya nggak sehat. Ya nggak? Mandang orang enak, nggak suzon, nggak mandang sini semua orang. Kalau orang punya enak repot, hasut terus, melihat kelebihan orang. Orang beli kulkas, dia yang kedinginan. Orang beli tempat tidur baru, apa tuh? Kasur yang tebal apa namanya? Spring bed, dia yang nggak bisa tidur. Aneh kan? Ya, jadi itu penyakit. Ya, istighfar. Ya, siapa yang kata Habib Salim Syatri, siapa ingin dibersihkan hatinya dari hasud, perbanyak surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Sehari 100 kalau bisa. Siapa ingin aman daripada penyakit waswas, perbanyak surat Qul A'udzu Birabbin Nas, bisa 100. Siapa ingin diberikan keikhlasan, baca Qul Huwallahu Ahad sehari 100. Itu amalan-amalan dari guru kita Habib Salim. Ya, amalkan. Sedikit lagi. Nanti ada. Yang penting sampai jam 10 juga jadi kan? Ya enggak? Ada Habib Rahman ini kita bagian dengerin. Kalau Habib Rahman enak udah ringkas. Ya enggak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Ini yang paling penting ini. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas. Karena banyak orang tidak ikhlas. La ilaha illallah, tahlil doang pas qoro dia baca la ilaha illallah. Ya, tapi nggak ikhlas, nggak menghadirkan maknanya, bukan dari hatinya mentauhidkan Allah. Nah, tapi kalau yang mentauhidkan la ilaha illallah, itu siapa yang mengucapkan itu dijamin masuk surga. Banyak ulama-ulama tuh, Habib Muhammad bin Alwi, bin Syahab, ayah daripada Habib Abdullah bin Syahab, itu pernah ceramah, la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah khalisan mukhlisan dakhala jannah, la ilaha illallah, meninggal. Husnul khotimah, benar itu. Ya, pas jelas-jelas bawain hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamu la ilaha illallah wa akhiru kalamu la ilaha illallah wa amila alf sayyah in 'asha alf sanah la yas'alullah an dhanbin wahid. Ini fadail semua ini. Siapa yang ucapan pertamanya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah, lalu beramal keburukan walaupun hidup 1000 tahun, ya, Allah tidak akan tanya satu dosa pun. Bayangin, kita punya dosa nih, seumur hidup nih, 1000 tahun umur kita, bikin maksiat, bikin keburukan. Tapi pertama, dia ada iman, pertamanya la ilaha illallah. Nanti akhir pun sebelum meninggal, dia ucap dengan jahar, dengan jelas, la ilaha illallah. Nggak ditanya. Cuman kita bisa nggak begitu? Masalahnya gitu. Ada jaminan nggak ente bisa akhir kalau la ilaha illallah? Siapa yang jamin? Kalau biasa sebut roti, ya, nanti kebiasaannya roti sebut bahagia, nanti sebut bahagia. Nasi Manado, nasi kuning Manado, nanti sebut. Kalau tiap hari la ilaha illallah, yang dia sebut la ilaha illallah, tidur mimpinya la ilaha illallah, meninggalnya juga la ilaha illallah, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajab tar biha ta'ir tahta al-'arsh yusabbihu ma'al musabbihin ila yaum al-qiyamah wa yaktub lahu thawabuh. Barang siapa berucap la ilaha illallah tanpa ujub, tidak ada kebanggaan, betul-betul ikhlas, dia akan terbang dengan amalan tersebut oleh sebuah burung di bawah arsy yang bertasbih bersama malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat.
dan dituliskan baginya pahala. Jadi setiap kita ucapkan la ilaha illallah, itu naik tuh, amalan itu terbang. Di bawah arus. Ya. Seperti amalan ketemu wudu tuh. Ya, siapa orang baca doa wudu itu, wudu dengan sunah-sunahnya, dengan doa-doanya. Nah, setelah doa kita baca doa penutup wudu, itu diangkat. Stempel, bertasbih. Ya. Pahalanya diberikan kepada yang melakukan wudu tersebut. Dan ini sama juga seperti itu. Ya. Tabak. Bertasbih bersama yang tasbih sampai hari kiamat dan dicatatkan baginya pahala. Jadi nggak hilang tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammad rasulullah marrah ghufira lahu dzunubah wa in kana misal zabad al-bahr. Ini ajib ini. Ya. Bagi yang paham ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah satu kali, Allah ampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. La ilaha illallah Muhammad rasulullah, siapa ini? Yang udah kelas arif, udah kenal sama Allah. Seperti Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf itu. Dia lagi bertamu ke rumah seseorang, tiba-tiba di dapurnya kebakaran. Ya Habib, ada kebakaran, orang pada panik. Gimana ada alam masih bisa kebakaran? La ilaha illallah. Mati tuh, mati. Langsung kebakaran tuh, apinya langsung padam. Dengan kalimat la ilaha illallah satu kali. Kenapa? Ikhlas. Tidak ada ujub. Betul-betul memahami makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Ini yang dimaksud. Kalau kita kadang-kadang 100.000 juga nggak memban tuh. Nah, kenapa? Kelasnya beda. Makanya baca itu harus dengan hudur. Wirid tidak akan berguna, tidak berefek kalau tidak hadir maknanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'min 'ala al-maqabir fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nawwara Allah tilkal kubur kullaha wa ghafara li qailiha wa kutiba lahu alf hasanah wa rafa lahu alf darajah wa hatta anhu alf sayyi'ah. Ya gitu. Siapa yang lewat di kuburan, kita lewat kubur Islam nih, contohnya ya. Lalu kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu Allah berikan cahaya. Ya. Kubur-kubur di situ semuanya Allah kasih cahaya. Ya. Allah ampuni yang membacanya. Allah catatkan baginya 1000 berarti 1.000.000 kebaikan, diangkat baginya 1.000.000. Ya, dituliskan kebaikan, diangkat 1000 derajat, dia hapus 1000 dosa. Bayangin itu. 1.000.000 kebaikan ditulis lagi, diangkat lagi 1000 derajat, dihapus lagi 1.000.000 keburukan atau dosa kita. Jadi ini jangan pelit kalau lewat kubur la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ada lagi lu mau masuk pasar. Nah, ini ajarin tuh. Ya. Ya. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in. Itu sunnahnya jahar. Diangkat suaranya. Kita dulu di tarim itu biasa. Kalau di pasar dengar suara orang-orang mengangkat suara itu. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bacanya diangkat suara. Bukan la ilaha illallah, bukan pelan, bukan. Coba ente baca di Ternate pasar sini lama-lama misalnya. Malu, gengsi kan? Padahal nggak boleh, sunnah Nabi. Saya nggak malin. Saya teriak, biarin aja. Orang gila, lu bego, gue bilang. Lu nggak tahu hadis.
Sunnah ini diangkat, ajarin anak-anak istri kita. Kalau ke mall baca itu, angkat suaranya. Asal satu orang dua orang ingat dengar sampai udah jahar itu. Bihaisu yasma man bijambi. Dia dengar, orang di sampingnya dia dengar. Itu udah dianggap jahar, nggak harus teriak-teriak. La ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa katanya? Ditulis 100 sejuta kebaikan, dihapus 1.000.000 keburukan, diangkat 1.000 derajat. Bayangin. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dia bilang, ya, saya ke pasar bukan mau belanja, cuma pengen cari pahala ini doang, mau baca ini doang. Oke, nah, itu ya. Semoga bermanfaat. Ini saya lupa nanti, kalau sangi udah lama, harusnya bab ketiga ini, ya, tentang fadilah bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti deh minggu depan kita atau bulan depan kalau sempat lagi, ya, hadir lagi yang sehat kita baca, ya. Kan sekarang kita persilahkan kepada Habib Abdul Rahman menyampaikan seusahanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil habaib wa ala khatamihi amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sittayil Hasan wal Husain wa ummihim al-batal az-zahra'i dhil mafakhir wal manaqib. Salatan wa salaman daiman abadan sarmada wa yahsihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahi nadika an tuzila lana al-'ataya wal-mawahib wa an tasrifa 'anna jami'al balaya wal masa'ib wa an talhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'la maratib. Amma ba'du. Ya, saya muliakan Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'allahu ta'ala bitali hayati wa umrih wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan para habaib Ali Al-Bar dan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, Al-Ustaz Irsyad, Dr. Abdul Rahman dan seluruh pengurusnya dan jemaah semua yang hadir. Insyaallah kita semua diberikan rahmat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tadi, Al-Habib Bagir menyampaikan bahwa pentingnya ilmu agama ini adalah warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Nabi masih ada sampai saat ini yang beliau tinggalkan kepada umat. Ada warisan ilmu, ada warisan anak turunan, yang puncaknya nanti muncul rajulun min ahli baiti, yaitu Al-Imam Mahdi. Dipinjam makna di dalam ilmu hadis, tentu tidak semua ilmu agama itu warisan Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud sebagaimana Nabi katakan, istilahnya warisan. Kita dapat harta warisan karena punya hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, atau lewat pernikahan, atau ada jalur nasab. Maka begitu juga ilmu yang disebut warisan Nabi Muhammad SAW adalah ilmu agama yang memiliki sanad bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Wal musnadul mutasilu isnadi min rawi hatta al-Mustafa wa lam yabin wa ma bisabi kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Dalam ilmu hadis kan disebut sanad yang bersambung kepada Nabi. Nah, itulah ilmu yang disebut warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menggunakan istilah ilmu adalah warisan. Yang menarik, Nabi tersebut sesungguhnya aku mewarisi ilmu. Dalam hadis lafadznya itu para nabi, bukan aku atau bukan Nabi Muhammad. Apa maknanya di situ?
Dalam hadis kan disebut al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di situ kan Nabi katakan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi uang kepingan emas maupun perak, tapi yang mereka warisi pakai lafaz innama adatul hasr, hanya mereka hanya mewarisi ilmu. Kenapa di situ Nabi katakan para nabi yang mewarisi ilmu? Karena hakikatnya mereka para nabi, seluruh ilmu mereka itu terangkum di dalam ilmunya Nabi Muhammad. Jadi nabi ini yang bagi waris. Dan ilmu para nabi seluruhnya itu hakikatnya mereka ngambil dari warisan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu yang diisyaratkan oleh Imam Busiri dalam burdahnya, wa kulluhum min Rasulillah multamisun darfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami wa waqifuna wa inda haddihim min muqtatil ilmi aw min syaqatil hikami. Maka ini menjadi satu hal yang sangat berharga. Ada istilah akademisi menyebut salah satu tempat yang menjaga warisan Nabi Muhammad di antaranya adalah majelis ta'lim. Yang kita kaji di sini warisan Nabi Muhammad. Pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, universitas yang beraliansi di dalam menjaga ilmu Nabi yang bersanad. Ilmu Nabi yang bersanad. Kalau yang bersanad punya sir, punya rahasia. Nah, sehingga ketika kita mengambil bagian itu untuk menjaga ilmu ini, maka secara tidak langsung kita adalah orang-orang yang mengambil satu bagian yang paling mulia kebaikannya di sisi Allah dan Rasul. Sehingga dikatakan kita duduk di majelis ta'lim tanpa niat mau belajar sekalipun, walaupun dia rugi, dikatakan dia tetap mendapatkan keuntungan. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum, kata Nabi dalam hadis qudsi, mereka adalah kaum yang duduk bersama orang-orang tersebut tidak akan pernah celaka dan rugi. Paling minimal yang dia dapat pengampunan dosa. Qulu maghfuran lakum qad buddilat sayi'atukum hasanat. Kalian bangkit diampuni seluruh dosa kalian. Bukan hanya diampuni dosa, tapi semua dosa kalian diganti menjadi pahala. Itu keberkahan majlis ilmu yang paling minimal. Bagaimana yang maksimalnya? Nah, sehingga jangan harap kita mau beruntung di akhirat. Jangan harap mau sukses di akhirat. Taman surga yang di dunia kita tidak pernah hadir, terus berharap bisa dapat surga di akhirat. Yang di dunia sebagai barometer, orang yang senang duduk di taman surga di dunia, berarti dia akan nanti masuk ke taman surga yang ada di surganya Allah Ta'ala. Makanya ada satu ungkapan mengatakan, man lam yujalis mufliha kaifa yuflih. Kalau dia saja tidak pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung, maka bagaimana dia bisa beruntung? Wa man jalasa mufliha kaifa la yuflih. Dan siapa yang duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana mungkin dia tidak beruntung? Tinggal bagaimana wadah kita ini siap menampung anugerah Allah. Kalau kita datang bawa gelas kecil, sedangkan Allah curahkan anugerah yang besar, berlimpah, tapi karena wadah kita kecil, ya kita dapat sedikit. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, inna lillahi fil ardi wi'aan. Inna lillahi fil ardi wi'aan. Sesungguhnya Allah memiliki wadah di bumi ini, yaitu hati manusia. Al-madad biqadril isti'dad. Menerima anugerah Allah tergantung menyiapkan. Bagaimana kita menyiapkan untuk terima anugerah Allah. Anugerah Allah besar,
tapi wadah kita ini yang harus kita siapkan. Kalau makin besar wadah kita dan bersih, maka semua anugerah yang Allah turunkan di majlis yang berkah ini, itu kita akan mendapatkan sangat banyak anugerah tersebut. Yang penting kita sudah siapkan hati kita menerima anugerah tersebut. Nah, punahnya ilmu ini karena sebab apa? Karena sebab tidak ada yang menyampaikan warisan Nabi Muhammad, tidak ada yang mengajarkan. Maka salah satu sebab ilmu-ilmu ini bisa punah, kata Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, fa inna ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Tidaklah ilmu ini punah kecuali sebab dia menyembunyikan ilmu. Maka ini peran penting majlis taklim yang ada, itu menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mengambil bagian itu, dia sedang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang kalau warisannya itu kita terima, yaitu berupa ilmu beliau. Kemudian setelah diterima, kita amalkan, kemudian kita bagikan kepada umatnya. Itu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu bisa bayangkan kalau Nabi senang, pasti Allah juga senang. Nabi ridha, Allah juga ridha. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, ma syai' yasurru qalban nabi mithlu nashril ilmi wa tablighihi wal amali bih. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Nabi melebihi menyebarkan ilmu, menyampaikannya dan mengamalkannya. Jadi ilmu ini menjadi sangat mulia karena dia warisan Nabi Muhammad. Wal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahada adillau wa badru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'is hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahli ilmi ahya'u. Cukuplah ilmu itu mulia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu semua manusia ketika mati selesai. Tapi ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu, mengamalkan ilmunya, yang ikhlas, yang mewakafkan umurnya semata-mata untuk apa? Untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan ilmu beliau, warisan beliau. Mereka sekalipun sudah meninggal, seakan-akan mereka hidup. Ada yang ribuan tahun sudah meninggal, tapi sampai sekarang namanya disebut. Bahkan usia mereka sangat muda. Sebut saja misalnya ada ahli Nahwu, Al-Imam Sibawi. Setiap kali belajar Nahwu, nama beliau disebut sebagai tokoh ahli Nahwu dunia di masanya. Itu meninggal usianya, beliau tutup usia 32 tahun. Masih sangat muda, tapi prestasinya luar biasa bagi agama. Reputasinya luar biasa bagi agama Islam. Sebab apa? Sebab totalitas dalam berkhidmah menyambut warisan Nabi Muhammad SAW dan dia membagikan kepada umat. Lahir tahun 148 Hijriah, wafat 180 Hijriah, berarti 32 tahun. Ada juga Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau bukan hanya sebagai ulama, juga sebagai khalifah. Usia beliau berapa waktu wafat? 40 tahun. Menjadi ulama, menjadi khalifah. Lahir tahun 61 Hijriah, wafat 101 Hijriah, 40 tahun. Begitu juga sahabat Nabi yang wafat usia 36 tahun. Akan tetapi prestasinya luar biasa, yaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Beliau meninggal usia 36 tahun. Dan juga imam terkenal kita dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, bahkan tidak sempat menikah, diwakafkan umurnya untuk berkhidmah menyambut warisan Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan kepada umat. Beliau wafat usia 45 tahun, lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Luar biasa mereka. Kita tidak perlu jauh-jauh. Ada ulama yang hidup di masa kita, mungkin tahun-tahun 60-an Masehi yang lalu. Salah satu guru daripada Dr. Syekh Ali Jum'ah, namanya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ummari.
Beliau hijrah ke Mesir waktu itu. Di usia masih sangat muda. Pada masa itu lagi ramai masalah tentang Nabi Isa. Karena di India ada satu tokoh mengaku dia Nabi Isa. Pertama ngakunya Mujaddid, lama kelamaan makin banyak pengikut mengaku jadi Imam Mahdi. Setelah itu mengaku jadi Nabi Isa, dan puncaknya mengaku Nabi akhir. Setelah Nabi Muhammad, dia menjadi Nabi. Maka ramailah masalah tentang riwayat nuzul Isa, turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Banyak tokoh-tokoh di Mesir waktu itu menganggap itu satu hal yang tidak kuat hujjahnya. Mereka menganggap bahwa itu hadis ahad, sekalipun ada dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan lain sebagainya, dan bukan perkara iman, sehingga diingkari. Di antaranya ada Syekh Muhammad Abdu, Said Rasid Ridho, dan yang paling akhir namanya Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut waktu itu usianya sudah sepuh dan menjadi imam besar di Mesir. Keilmuannya luar biasa, tapi dalam perkara turunnya Nabi Isa beliau mengingkari. Datang Said Abdullah Al-Qumari ke Mesir. Maka sampailah informasi tersebut, beliau mengatakan, oh ini tidak bisa diam, harus saya kritik. Ditulislah 2 kitab, fi riwayah 3 kitab yang membantah pernyataan tersebut, bahwa sesungguhnya turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu adalah hadis yang derajatnya mutawatir. Bahkan dikatakan lebih dari 40 hadis menerangkan tentang hal tersebut, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi gak bisa diingkari, itu kesepakatan. Ditulislah kitab berjudul yang pertama itu Al-Burhan, ya, Iqamatul Burhan ala Nuzul Isa fi akhir zaman, mengkritik pernyataan Syekh Mahmud Shaltut. Kemudian kitab yang kedua beliau tulis itu berjudul Aqidatu Ahli Islam fi Nuzul Isa alaihi salam. Sampailah kitab ini ke Syekh Mahmud Shaltut, dibaca oleh Syekh Muslim. Takjub, ini luar biasa, ini ulama dahsyat ini. Jadi walaupun berbeda pendapat, tapi beliau mengakui ini keilmuannya luar biasa di dalam mengkritik beliau. Sampai akhirnya Syekh Mahmud Shaltut meminta kepada rekan-rekannya, tolong pertemukan saya dengan Said Abdullah bin Siddiq Al-Qumari, pengarang kitab ini. Jadi sebelumnya belum pernah ketemu. Waktu itu Syekh Mahmud Shaltut usianya sudah sepuh. Fikirannya ini juga, usianya tidak jauh lah. Datanglah Said Abdullah. Ketika Said Abdullah masuk, dilihat oleh Syekh Mahmud Shaltut. Ya waladi, kamu siapa masuk itu? Saya disuruh datang ketemu antum. Ya, saya mau ketemu Said Abdullah. Ini itu saya. Kamu Said Abdullah? Iya saya. Umurnya masih 22 tahun. Tidak salah orang. Tidak, saya Said Abdullah. Dilihat dipanggil oleh rekan-rekan, ini betul yang namanya Said Abdullah yang kritik saya dalam kitabnya, yang ngarang kitab Aqidatul Islam dan Iqamatul Burhan. Iya benar beliau. Masih beliau cium jidatnya. Kau kelak jadi ulama yang besar, yang alim. Nah itu usia masih muda. Nah sehingga inilah yang menjadi teladan anak-anak muda itu. Ibnu Asakir menulis kitab Manaqib Syubban, Manaqib para pemuda. Di situ tokoh-tokoh Islam banyak yang usianya masih muda, tapi punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Sampai sekarang nama mereka disebut. Ada yang 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Tinggal tekad dan niat. Al-mu'ti baki, as-saqi baki. Yang ngasih mereka maghum masih ada Allah. Yang ngasih mereka derajat itu masih ada Allah Ta'ala. Walaupun tidak sama persis, paling tidak kita berusaha mengikuti jejak langkah mereka. Tasyabbahu bil kiram fa inna tasyabbaha bil kirami falah. Kita ngikut mereka itu suatu keberuntungan. Kemudian yang kedua, tadi poin pertama. Yang kedua, mereka bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu lantas selesai sampai di situ, tidak. Ilmu itu tidak punya nilai apa-apa kalau sekedar dapat tapi tidak diamalkan.
Mau sebanyak apapun itu ilmu, percuma, tidak ada nilainya. Ilmu punya hak yang wajib ditunaikan, yaitu apa? Mengamalkan ilmu. Fa'mal walau bi ushri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Kita amalkan itu ilmu. Imam Ghazali mengatakan al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal itu satu kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak mungkin terrealisasi. Dibutuhkan keduanya. Imam Syafi'i mengatakan innal faqih huwa al-faqih bi fi'lih laisa faqih bi nutqih wa maqalih. Yang namanya ahli fikih itu dia ahli fikih dengan amal. Bukan yang disebut ahli fikih orang yang faham agama hanya sekedar ucapan. Itu pernyataan al-Imam Syafi'i. Oleh sebab itu mereka mengamalkan ilmu itu. Mereka terima itu ilmu, mereka pelajari, mereka amalkan. Kemudian tidak cukup sampai di amal saja. Ilmu sudah didapatkan, kemudian beramal. Yang ketiga, az-zauq. Ada rasa dalam beramal. Zauq antara dua timbangan, mizanul khauf wa mizanul mahabbah. Timbangan takut kepada Allah dan timbangan cinta. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Ketika Allah sifati orang-orang berilmu, Allah nyatakan innama yakhshallaha min ibadihim ulama. Yang takut kepada Allah mereka hanya para ulama. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwani wa laysa bil adwali wa kasratul jidali. Esensi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini rasa. Bukan hanya punya ilmu, amal, tapi kosong hati, kering, gak ada rasa. Kita baca burdah, baca maulid, baca Al-Quran, itu satu hal yang baik. Tapi jauh lebih baik kalau kita punya menghadirkan rasa dalam hati. Itu akan punya pengaruh yang sangat besar. Nah, khauf ini fungsinya apa? Menghalangi kita melanggar perintah Allah. Ketika ada dorongan ingin melanggar perintah Allah, hadirkan hati takut kepada Allah. Allah punya azab. Allah mengancam dengan neraka. Ada siksa kubur. Itu namanya mizanul khauf. Akhirnya membentengi kita, membatalkan niat untuk melakukan perbuatan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran. Tapi ketika beramal baik, hadirkan mahabbah. Saya lakukan ini karena rindu ingin berjumpa Allah, ingin berjumpa Nabi Muhammad SAW. Saya lakukan ini dengan dasar cinta, ya, ingin berjumpa dengan mereka di surganya Allah. Saya lakukan ini biar bisa masuk ke dalam surga, tidak masalah. Itu timbangan mahabbah. Dalilnya juga jelas dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, berarti awal amal itu cinta kepada Allah. Setelah itu fattabi'uni, beramal, ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dua timbangan ini kalau dipakai, mizan ini, mizanul khauf dan juga mizanul mahabbah, insya Allah amal yang kita lakukan terasa berbeda. Ada maknanya, ada ruhnya, ada rasanya. Nabi katakan iman punya rasa, halawatul iman. Yang punya rasa, yang bisa merasa. Kalau gak bisa merasa, gak akan bisa merasakan manis daripada iman dan ketaatan kepada Allah. Terakhir, ini kesimpulan ada di dalam satu syair dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Jadi beliau menyimpulkan ilmu, amal, dan rasa dalam satu bait syair beliau. Beliau mengatakan wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Telah berlalu manusia-manusia terbaik, kata beliau, karena beliau bertemu dengan ulama-ulama di zamannya yang luar biasa. Tidak pernah dari mereka itu, atau berapa banyak dari mereka seumur hidupnya tidak pernah berpisah mafaraka zikra, dengan zikir, pengamalan ilmu, amal, dan juga membaca kitab.
ilmu. Kemudian tiba waktu malam, mereka menangis. Baqa'u lailatihi, rasa di situ. Karena menangis, ekspresi rasa. Baqa'u lailatihi sajadu khalwatihi, tapi sujudnya di tempat sendiri. Dia berusaha untuk menutup itu agar dia menangis dan menyaksikan Allah. Tapi ada orang-orang tidak mampu menahan itu. Maka di sini beliau simpulkan ada 3, yaitu warisan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ilmu yang bersanad, dan yang kedua